Sejauh ini kita umat Nabi Muhammad yang masih diberi umur yang hidup segini nih, sejauh ini kita masih mempertahankan dua rangkaian kalimat tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustaz, tapi kan kita kadang melakukan kesalahan, Ustaz. Nggak ada orang yang tidak bersalah. Semua orang ini ada salahnya. Bagi Allah nggak ada masalah kesalahan itu kalau si hamba ini datang minta maaf. Karena tadi sebesar bumi dosanya, bukan sebesar gunung-gunung salah kecilnya itu, sebesar bumi kata dia. Sebesar bumi dosa dia, datang dia kepada Allah, minta maaf dia, sirna dosa itu. Nggak ada apa-apanya dosa itu di mata Allah. Malah keampunan sebesar itu dibalasnya. Karena si hamba ini datang, minta maaf. Jadi nggak ada. Jadi jangan, apa namanya, jangan juga kita terbiasa begini ya. Gara-gara kita salah nih, ini akhlak-akhlak yang bagi saya nggak setuju kadang. Ada akhlak-akhlak kurang terpuji kalau misalnya dia salah terus dihujat orang dia. Dasar namanya saja begini. Terus dia bela diri. Emangnya kalian orang suci? Nggak gitu kali lah membahasnya. Ya udah diam aja. Ya udah, emang kayak kalian orang tak berdosa saja. Nggak usah kata-kata begitu. Diam aja udah. Kita bersalah, kita hadapkan diri kepada Allah. Kan yang mengampuni itu bukan manusia. Yang mengampuni itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjanjikan keampunan itu Allah. Kalau manusia apa yang dijanjikannya? Manusia nggak ada yang menjanjikan sesuatu. Dia cuma komen doang. Dia suka, dia maafkan. Kalau dia nggak suka, dia nggak maafkan. Itulah manusia. Jadi jangan kita tiru sifat-sifat. Kayak dia orang suci ya. Nggak ada orang suci. Nggak ada orang yang suci. Ya. Tapi Nabi suci. Nabi Muhammad itu diampuni dosanya, dijamin oleh Allah diampuni dosanya, atas berita yang Allah berikan. Kita nih masalahnya ada jaminan nggak? Gitu ya? Ada firman Tuhan nggak? Nggak ada. Berupa jaminan nggak ada. Berupa janji ada. Janji ada. Nah, dalam akidah kita, kalau Allah menjanjikan kebaikan, Allah nggak akan menyalahinya. Artinya sebuah sifat kemuliaan bagi Allah, sifat kesucian Allah adalah dia mustahil menyalahi janjinya. Tapi juga kalau Allah mengancam seorang hamba, misalnya nih, Allah mengancam seorang hamba, Allah tetap menjadi mulia kalau ancamannya tidak dieksekusinya. Saya ulangi, kalau Allah menjanjikan harapan kebaikan, ya Allah janjikan kebaikan buat hambanya, maka sifat kemuliaanlah bagi Allah untuk apanya? Menepati janji kebaikannya itu. Mustahil Allah tidak menepati janjinya, karena itu kemuliaannya. Tapi sebaliknya, kalau Allah mengancam seorang hamba, ya kan, diancam oleh Allah, lalu tetap kemuliaan bagi Allah jika ancamannya itu tidak dieksekusikannya. Karena apa? Kan dia raja. Dia raja, dia hakim satu-satunya, tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensinya. Lain kalau ceritanya hakim di dunia. Kalau hakim di dunia kita hujat bisa. Anda tidak adil. Bahkan hakim di dunia ini kita tekan untuk supaya memutuskan perkara dengan tidak adil bisa. Asal pihak penekannya lebih kuat. Itu hakim di dunia. Allah hakim maha hakim. Hakim segala hakim. Dan dia tidak ada hakim di atasnya. Dan gak ada pihak yang bisa mengintervensi keputusannya. Inilah harapan yang besar. Bagaimana supaya harapan itu berhak kita hadirkan di hati? Itu tadi, dua rangkaian kalimat itu lakukan dulu. Dan apapun kesalahanmu, Ustaz, bukannya kesannya nanti kalau kayak gitu gampang banget dong masuk surga. Cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus ada orang Ustaz melakukan kesalahan mulu dia. Nggak sholat dia, zina suka-suka dia, kawin cerai hidupnya, korupsi di sana sini, maling sana sini, dijahati zoliminya orang, anaknya aja nggak diurusnya, dosanya berlipat-lipat. Cuma dengan dua rangkaian kalimat itu dia bisa masuk surga? Belum tentu. Kenapa? Ini orang sadar nggak kalau dia salah?
datang kepada Allah, nggak dia minta maaf. Jangan-jangan, kita nggak tahu juga kan, ternyata sepanjang hidupnya, dia merasa tak bersalah. Celakalah hamba nih. Tapi kan, kapan mati kan kita nggak tahu. Kapan mati kita nggak tahu. Tapi kalau pada akhirnya dia minta maaf kepada Allah dan benarlah, seriuslah dia, menyesallah dia atas kesalahannya, Allah ampuni. Ya nggak ada hak protes juga buat kita. Itu kan nggak urusan kita, urusan dia sama Allah lah. Ya. Mau protes kita sama Allah, ya Allah aku nggak setuju. Aku udah capek-capek taat-taat kepadamu. Aku udah capek-capek menghindari laranganmu. Ada hambamu yang lain, nggak pernah capek dia, tiba-tiba berapa saat sebelum mati dia. Itu. Nggak ada hak protes juga buat kita. Kita menjadi hamba yang tahu diri juga lah. Gitu kan? Nggak ada urusan kita dengan itu. Biar itu urusan Allah. Tugas kita sekarang apa? Disuruh laksanakan. Dilarang tinggalkan. Khilaf, minta maaf segera. Itulah proses hidup kita. Masih dikasih umur. Masih belum meninggal juga. Belum ada tanda-tanda kematian. Gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Berbanyak minta maaf. Banyak-banyak minta maaf. Mudah-mudahan, mana tahu nanti misalnya mati mendadak, na'udzubillah, ya paling tidak sudah tercatat kita sebagai hamba yang terus menyesal, terus meminta maaf atas kesalahan. Ustaz, dia melakukan kesalahan, terus dia minta maaf, tapi besok khilaf lagi, terus minta maaf. Saya nggak ada kata-kata yang lain, harus saya katakan minta maaf sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus tanpa pernah berhenti. Jangan Anda katakan, ya udahlah, udah terlanjur salah, udah terlanjur basah, mandi sekalian. Oh, itu iblis kayak gitu. Jangan tiru sifat iblis seperti itu.